Dan mudah-mudahan kita bisa lanjut sampai dengan sholat-sholat sunnah ya. Ini juga cetakannya banyak, silakan dicari ya. Enak kalau kita ada pegangan. Cetakannya banyak penerbit yang mencetak fikih wanita karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Yang ini kalau ini buku ini pustaka Ibnu Katsir. Fikih wanita Abu Malik Kamal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita bersama guru kita Ustadz Amira Soronji LCMPDI, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Akan melanjutkan tentang masalah fikih wanita ya. Fikih wanita karya Abu Malik Kamal, dan kita masuk ke bab solat. Kita melanjutkan hal-hal yang membatalkan solat, dan nanti kalau bisa lanjut kita akan membicarakan tentang salat-salat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dituliskan, boleh lebih dari satu pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut kita harapkan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Nanti kalau yang tidak sesuai tema kita akan bacakan di belakangan. Kemudian bisa dilayangkan di pesan singkat juga di 08156 877 677. Kepada beliau Ustadz Amira Soronji kami persilakan, tafadhol maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para ibu-ibu, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis pengajian Muslimah Jogja. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah Lin-Nisa karya Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Kita sudah masuk kitab solat. Tema kita pada hari ini Mubtilatus Shalah, pembatal solat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, idza hasala minki wahidun minal umuril atiyah wa anti fis shalah batalat salatuki wa alayki an tu'idis shalah. Apabila salah satu dari perkara-perkara ini menimpa ibu-ibu, maka batal salat ibu-ibu dan ibu-ibu harus mengulang salatnya. Yang pertama, tayakkunul hadasi al-mubtil lil wudu, yakin berhadas yang membatalkan wudu. Yakin berhadas yang membatalkan wudu. Faqad sukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Pernah diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang sepertinya merasakan sesuatu atau hadas dalam salatnya. Dia merasa kentut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfatil au la yansarif. Ia tidak boleh membatalkan salatnya hatta yasma'a sautan au yajid rihan, sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ragu-ragu kita kentut atau tidak kentut, maka ada dua patokan yang bisa kita jadikan sebagai sebagai landasan kita kentut atau tidak kentut. Yang pertama, kita dengar suara atau kita tidak dengar suara. Yang kedua, kita mencium bau atau kita tidak mencium bau. Kalau salah satunya terjadi, kita dengar suara berarti kentut, atau kalau mencium bau berarti kentut. Jadi salah satunya kalau ada berarti kentut, hadas. Apalagi dua-duanya sudah ada suara kemudian juga bau, ini jelas kentut. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, kita merasa kayaknya kita kentut, tidak ada suara, tidak ada bau, maka yakinlah kita tidak kentut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfatil au la yansarif. Ia tidak boleh membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Tayyib. Yang kedua, tarku syartin min syurutis shalah aw ruknin min arkaniha biduni uzrin. Meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat salat atau salah satu rukun dari rukun-rukun salat tanpa uzur.
Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah salatnya. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, salatlah karena engkau belum salat. Jadi orang ini dia salatnya cepat-cepat, tidak tumakninah. Padahal tumakninah itu salah satu rukun salat. Salatnya cepat-cepat, setelah dia selesai salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah, ya, ulangi salatmu. Karena salatnya batal. Dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, yaitu tumakninah. Ibu-ibu masih ingat enggak syarat-syarat salat? Ada yang masih ingat syarat-syarat salat? Apa saja syarat-syarat salat? Apa saja rukun-rukun salat? Masih ingat? Kalau sudah lupa ya diingat lagi. Ya, memang harus murojaah. Orang yang meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat salat atau salah satu rukun dari rukun-rukun salat tanpa uzur, maka salatnya batal. Adapun syarat-syarat salat dan rukun-rukun salat ini sudah kita bahas. Yang ketiga, al-aklu wasyurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja dalam salat. Qala Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw shariba fi salatil fardi amidan anna alaihi al-i'adah. Ibnul Munzir berkata, para ulama sepakat, barang siapa yang makan atau minum dalam salat wajib, dalam salat fardu dengan sengaja, maka dia harus mengulang salatnya. Taib, bagaimana dengan salat sunnah? Wa kadza fi salati sunnah indal jumhur. Demikian pula dalam salat sunnah menurut mayoritas ulama. Siapa yang makan dalam salat sunnah dengan sengaja, maka salatnya batal. Jadi hal ini berlaku dalam salat wajib dan salat sunnah. Li'anna ma abtalal fardhu yubtilut tatawwu. Karena hal-hal yang membatalkan salat fardu itu juga membatalkan salat sunnah. Kemudian yang keempat, al-kalamu amdan. Berbicara dengan sengaja. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, kunna natakallamu fis shalah. Dahulu kami pernah berbicara dalam solat. Para sahabat solat kemudian mereka ngobrol, bicara. Yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fis shalah. Seseorang berbicara dengan kawannya yang ada di sampingnya dalam solat. Hatta nazalat, hingga turunlah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Fa umirna bis sukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Karena disuruh solat dengan khusyuk. Orang yang khusyuk itu tidak boleh ya berbicara, tidak boleh banyak bergerak dan seterusnya. Taib, gimana kalau dia berbicara dalam solat karena jahil, karena tidak tahu hukumnya, atau karena lupa? Idza takallamti fi shalah nasiyatan aw jahilatan bil hukmi lam tabtul salatuki, lam tabtul salatuki. Apabila anti berbicara dalam salat karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka salat anti tidak batal. Jadi yang batal itu yang sengaja. Dalam hadis Muawiyah bin Hakam
fi qissati salatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah salatnya Muawiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqasa rajulun minal qaum fahamidallah, lalu ada orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ingat ibu-ibu, ini sedang sholat, ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ini sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu yarhamukallah, lalu Muawiyah menjawabnya yarhamukallah. Faja'alan nas yanzuruna ilai, lalu orang-orang melihat Muawiyah. Itu para jamaah, para makmum melihat Muawiyah. Lalu Muawiyah berkata, wasukla ummiyah, semoga ibu kalian kehilangan kalian. Mengapa kalian melihatku? Ya, mungkin kalau bahasa kita, wah gawat ini ya, kenapa orang-orang melihat saya? Al-hadis. Wa fihi annahu takallama wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yubtil salatahu wa lam ya'murhu bil i'adati. Dalam hadis ini Muawiyah berbicara dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya dan tidak memerintahkan dia untuk mengulang salatnya. Kenapa? Li'annahu kana jahilan bil hukmi, karena dia tidak tahu hukumnya. Muawiyah tidak tahu hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat tidak patut ya ada di dalamnya sesuatu dari kalam an-nas, sesuatu dari ya perkataan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya dia ya salat hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Berdasarkan hadis ini, orang yang berbicara dalam salat karena lupa, karena tidak tahu hukumnya, maka salatnya tidak batal. Salatnya tetap sah. Kemudian yang kelima, ad-dhahkul ladzi yadhharu ma'ahu shaut, tertawa yang disertai dengan suara. Ada yang mengartikan tertawa terbahak-bahak. Tertawa yang disertai dengan suara termasuk pembatal salat berdasarkan ijma' para ulama. Kama naqalahu Ibnul Munzir, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Munzir. Wa dzalika li'annahu afhasu minal kalam, karena tertawa ya hingga terbahak-bahak atau tertawa yang disertai dengan suara itu lebih parah daripada berbicara. Kalau berbicara dalam salat saja membatalkan salat, apalagi tertawa terbahak-bahak. Ini lebih parah lagi, lebih membatalkan lagi. Lima yusahibuhu minal istighfaf bis shalah wa tala'ub biha, ya karena ya tertawa itu meremehkan dan bermain-main dalam salat. Ya, meremehkan salat dan bermain-main dalam salat. Wa qad ja'at iddatu athar minas anis sahabati radhiyallahu anhum tadullu ala butlani shalah bidhahki. Dan ada sejumlah asar dari para sahabat yang menunjukkan batalnya salat ya disebabkan tertawa. Taib. Gimana dengan tersenyum? Boleh enggak tersenyum dalam salat, ibu-ibu? Ya, pas salat tiba-tiba teringat sesuatu kemudian tersenyum. Apakah tersenyum membatalkan salat? Kata penulis, amma tabassum fala yubtilus shalah. Adapun tersenyum tidak membatalkan salat. Tersenyum tidak membatalkan salat.
Akan tetapi kalau dilakukan tanpa uzur, maka hukumnya makruh. Kalau dilakukan tanpa uzur, hukumnya makruh. Tiba-tiba tersenyum tanpa ada sebab. Dari Jabir, ia berkata, la yaqta' shalah tabassum walakin yaqta' al-qarqarah. Senyum tidak membatalkan solat, akan tetapi yang membatalkan solat adalah tertawa terbahak-bahak. Taib, ini pembatal solat. Semuanya ada berapa ibu-ibu? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama yakin berhadas. Kapan seseorang tahu kalau dia yakin berhadas? Kapan ibu-ibu? Ketika dia merasa kentut dan mengeluarkan suara atau mencium bau. Taib, ya, ketika dia mendengar suara atau mencium bau, ketika itu dia yakin bahwasanya dia telah berhadas. Yang kedua, pembatal yang kedua, meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat solat atau salah satu rukun dari rukun-rukun solat tanpa uzur. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, berbicara dengan sengaja. Yang kelima, tertawa yang disertai dengan suara. Taib, selesai pembatal-pembatal solat. Kemudian kita lanjut solatut tatawu'i, solat sunnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi solat sunnah adalah untuk menyempurnakan solat wajib kita yang terjadi padanya kekurangan. Dan tentu solat wajib yang kita lakukan pasti ada kekurangannya, pasti, tidak bisa tidak. Maka kekurangan itu akan ditutupi oleh solat sunnah yang kita lakukan. Jadi solat sunnah itu sangat penting karena fungsinya untuk menyempurnakan solat wajib kita yang terjadi kekurangan padanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Ya, jadi ibu-ibu, amalan yang pertama dihisab adalah salat. Maka jagalah salat baik-baik. Jagalah salat baik-baik. Wa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika salatnya rusak, maka sungguh dia telah gagal dan rugi. Fa in intaqasa min fariidatin syai'an. Jika salat wajibnya kurang, terjadi kekurangan dalam salat wajibnya, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Rabb Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala akan berkata, unzuru hal li'abdi min tatawu'in. Coba lihat apakah hambaku ini punya salat sunnah, wa yukammalu biha man taqasa minal faridati. Kalau dia punya salat sunnah, maka salat sunnah itu akan menyempurnakan salat wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala zalik, kemudian amal-amal lainnya diperlakukan seperti itu. Ya, zakat juga diperlakukan seperti itu. Coba lihat sedekah-sedekah sunnahnya. Ya, sempurnakanlah zakatnya. Demikian pula puasa. Coba lihat puasa wajibnya, puasa Ramadan. Ada kekurangannya atau tidak? Kalau ada kekurangannya, maka sempurnakanlah dengan puasa-puasa sunnah dan seterusnya. Fa iza kana kadzalika fahariyun biki an tata'allami
as-salawat an-nawafil wa ma yustahabbu fiha. Jika kedudukan salat sunnah seperti ini, maka pantas bagi kita, layak bagi kita untuk mempelajari macam-macam salat sunnah. Macam-macam salat sunnah supaya kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Taib aqsamu tatawu'i, macam-macam salat sunnah. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah secara umum terbagi menjadi dua. Awalan yang pertama salat sunnah rawatib, dan yang kedua salat sunnah yang bukan rawatib. Taib, kita bahas yang pertama salat sunnah rawatib. Wahia an-nawafilul mustahabba qabla salawatil khamsi wa ba'daha. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah sebelum dan sesudah salat 5 waktu. Salat sunnah sebelum dan sesudah salat 5 waktu. Jadi ada salat qobliyah, ada salat ba'diyah. Ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Kemudian juga ada ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya, dan ada qobliyah subuh. Wahiyah kisman muakkadah wa ghair muakkadah. Dan salat sunnah rawatib ini ada dua, ada yang ditekankan dan ada yang tidak ditekankan. Taib, yang pertama salatus subhi, salat subuh. Qablaha rakaatan muakkadah. Salat rawatib subuh itu qablaha, sebelum salat subuh. Jadi qobliyah subuh. 2 rakaat ya, muakkadah, sangat ditekankan. Wa hazihi min akadis sunan. Ini termasuk ya sunnah yang sangat ditekankan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asadda minhu ta'ahudan ala raq'atai al-fajri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada salat sunnah yang lebih dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar sini maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Enggak ada salat sunnah yang lebih dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Nabi menjaganya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar, ini keutamaan yang besar. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ingat ya, dunia dan seisinya, bukan Jogja dan seisinya. Masih kecil kalau Jogja dan seisinya. Bukan Indonesia dan seisinya, masih kecil. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waliza lam yada'huma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadarin wala fi safarin. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik di saat mukim maupun di saat safar. Wa idza fatatki hadhihi sunnah li'uzrin fa innahu yusra'u laki qada'uha mata zalal uzru. Apabila ibu-ibu ya tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh karena ada uzur, maka disyariatkan bagi ibu-ibu untuk mengqadanya. Boleh mengqadanya, mengqada qobliyah subuh ketika uzurnya sudah hilang.
Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma nama wa ashabuhu an salati subhi tawaddaa thumma sajada sajadatain ay raqatain thumma uqimatis shalah fa shallal ghada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika ketiduran, ya Nabi ketiduran dan sahabat-sahabatnya ketiduran dari salat subuh, Nabi berwudu, kemudian Nabi mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, kemudian qomat, lalu beliau mengerjakan salat subuh. Ya, Nabi pernah ketiduran, pernah kesiangan. Nabi kerjakan dulu salat qobliyah subuh, baru setelah itu Nabi kerjakan salat subuh. Apa yang dikerjakan oleh Nabi sini namanya qadha, mengqadha sunnah qobliyah subuh. Kemudian disunahkan ya untuk membaca di rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah, dan di rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua, adapun salat zuhur ini mempunyai qobliyah dan ba'diyah. Salat zuhur mempunyai salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah berapa rakaat ibu-ibu? Qoblaha arba'u rakaat. 4 rakaat atau 2 rakaat. Jadi sebelum zuhur salat rawatib atau sunnah rawatib 4 rakaat atau 2 rakaat. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa raq'atain qabla al-ghadah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Adapun ya ba'daha, ya ba'diyahnya setelah salat zuhur rakaatan 2 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhri arba'an wa isnataini ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur 4 rakaat dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian salat asar qablaha ya sebelum salat asar rakaatan 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli azanaini shalah. Di antara azan dan iqamah terdapat salat. Liman syaa, bagi orang yang menghendakinya, bagi yang mau. Ini dalil yang 2 rakaat sebelum asar. Adapun dalil 4 rakaat sebelum asar itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ba'daha, kemudian setelah salat asar rakaatan ya 2 rakaat. Dalilnya dari Aisyah, ia berkata, ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajadatain ba'dal asri indi qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di sampingku. Waqad zakara ba'dul ulama anna hadza min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berkata 2 rakaat setelah asar yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata penulis, la dalila ala haza, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu kekhususan Nabi. Wal aslu, dan hukum asalnya, hukum asal perbuatan-perbuatan Nabi adalah diikuti.
Kemudian yang keempat, salatul maghrib, salat maghrib. Qablaha rakaatan. Sebelumnya 2 rakaat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qablal maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Ba'daha rakaatan. Kemudian setelah salat maghrib 2 rakaat. Dari Mahmud bin Labid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim al-maghrib. Pernah mengimami mereka salat maghrib. Falamma sallama qol, setelah selesai salam Nabi bersabda, irka'u hataini rak'atain fi buyutikum. Kerjakanlah salat 2 rakaat ini di rumah-rumah kalian, yakni 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib. Kemudian disunahkan ya ketika mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan di rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian yang kelima, salatul isya, ya salat isya, qablaha rakaatan, ya sebelumnya 2 rakaat, ba'daha rakaatan, dan sesudahnya 2 rakaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, situ penulis ada buat tabel ya, kalau ibu-ibu punya bukunya itu ada tabel, itu menjelaskan mana yang muakkadah dan mana yang ghair muakkadah, mana yang ditekankan dan mana yang tidak ditekankan. Warawatib al-muakkadah mimma sabaqa asyrah. Salat rawatib yang ditekankan, yang sudah dijelaskan ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat sesudah duhur, wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, wa rakaataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, ini yang muakkadah. Ada berapa ibu-ibu? Ada 10. Menurut sebagian ulama ada 12. Ada 12. Jadi kalau 12 yang sebelum zuhur itu 4 rakaat. Yang sebelum zuhur 4 rakaat, karena ada hadis siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat maka akan dibangun untuknya istana di surga. Baik, kita lihat itu kesimpulan dari apa yang sudah dibahas oleh penulis dalam tabel. Itu yang pertama salat, itu salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian rakaatul fardhah itu jumlah rakaatnya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Adapun rawatib yang muakkadah, salat sunnah rawatib yang muakkadah yang ditekankan, ya, kalau subuh itu 2 rakaat, ya 2 rakaat sebelum subuh. Kalau zuhur yang ditekankan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Adapun asar, salat asar itu tidak ada ya, yang ditekankan tidak ada. Kemudian yang maghrib, ya, yang maghrib itu 2 rakaat sesudah maghrib itu ditekankan. Kemudian yang isya itu 2 rakaat sesudah isya ditekankan. Adapun yang tidak ditekankan, untuk salat subuh enggak ada. Untuk salat zuhur, ya, untuk salat zuhur itu 2 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian untuk salat asar yang tidak ditekankan 4 rakaat sebelum asar,
dan 2 rakaat sesudah asar. Itu tidak ditekankan. Untuk maghrib itu 2 rakaat sebelum maghrib, ya tidak ditekankan. Kemudian untuk isya, ya 2 rakaat sebelum isya itu tidak ditekankan. Taib, ini kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh penulis. Taib, ini salat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua, salat sunnah ghairu rawatib, yang bukan rawatib. Salat sunnah yang bukan rawatib ini ada banyak, ya, salat witir, kemudian juga salat malam, ya, salat duha, salat istikharah, kemudian salat setelah wudu, salat tahiyatul masjid, salat taubat, kemudian salat setelah tawaf di Ka'bah, salat gerhana, dan salat istisqa. Ini salat sunnah ghair rawatib, yang bukan rawatib. Taib, yang pertama, masih ada waktu Pak? Yang pertama salatul witri, salat witir. Wa hiya sunnah muakkadah fi kulli lailatin. Salat witir, ya, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan di setiap malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tunggal dan menyukai witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah salat witir sebagai akhir salat kalian di malam hari. Taib, waktu salat witir. Yajuzu al-witru min ba'di salatil isya ila tulu'il fajri. Boleh melaksanakan salat witir setelah salat isya sampai terbit fajar. Yang paling utama ayyakuna fi sulusil akhir minal lail. Salat witir dikerjakan pada sepertiga malam terakhir. Ini yang paling utama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, baina kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir. Masya Allah, ya. Setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir. Setiap malam. Ya, kalau kita mengaku pengikut Rasul, ya kita ikuti Rasulullah. Kita juga salat witir setiap malam. Min awwalil lail wa awsatihi wa akhirihi. Ya, terkadang pada awal malam, ya terkadang pertengahan malam, dan terkadang akhir malam. Kadang Nabi kerjakan salat witir di awal malam, kadang Nabi kerjakan salat witir di pertengahan malam, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan salat witir di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Witir beliau berakhir hingga waktu sahur. Lakin idza khasyiti alla tastayqizi lil witri akhirul lail fala tanami hatta tusalliyahu awwalal lail. Akan tetapi kalau ibu-ibu khawatir, ya, nanti malam enggak bisa bangun, ya, nanti malam enggak bisa bangun, ya, mungkin karena kecapean dan lain-lain, maka ibu-ibu jangan tidur sampai ibu-ibu mengerjakan salat witir di awal malam. Ya, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Wah, anak pingin di akhir malam, anak pingin di akhir malam. Akan tetapi kondisi kita tidak memungkinkan. Kita sedang capek, kita tidur, ternyata kebablasan. Akhirnya apa? Tidak salat witir. Salat witir di awal malam. Dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Mata tutir? Kapan engkau salat witir?" Abu Bakar menjawab, "Utiru qabla an anam." Saya salat witir sebelum tidur. Perhatikan ibu-ibu, Abu Bakar
itu salat witirnya sebelum tidur. Abu Bakar itu siapa? Orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling utama yang sudah dijamin masuk surga. Salat witirnya di awal malam. Mata tutir, kapan engkau salat witir? Utiru qablan anam. Saya witir sebelum tidur. Wa qala li Umar, Nabi bertanya kepada Umar, mata tutir, kapan engkau salat witir? Qal, kata Umar, anam summa utir. Saya tidur dulu, kemudian setelah itu saya salat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi awil wasiqah. Engkau telah berpegang pada keteguhan atau sesuatu yang dapat dijadikan pegangan. Artinya ya lebih hati-hati. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, akhadta bil quwwah. Engkau telah berpegang pada kekuatan. Tidak mudah ya untuk bangun di akhir malam kemudian salat witir, itu tidak mudah, itu butuh kesungguhan, butuh kekuatan. Dari kapan waktu salat witir ibu-ibu? Dari kapan sampai kapan? Di salatil isya, setelah salat isya sampai terbit fajar, ya, sampai terbit fajar shadiq atau sampai azan subuh. Jadi orang yang belum mengerjakan salat isya, ya, dia tidak boleh mengerjakan salat witir. Dia salat isya dulu, baru setelah itu dia kerjakan salat witir. Adadu rakaatiha, jumlah rakaat salat witir. Yajuzu laki an tutiri ba'da salatil lail bi raqatin wahidatin au salasin au khamsin au sab'in au tis'i rakaat. Ibu-ibu boleh salat witir, ya, setelah salat malam 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat. Rakaat ganjil, ya. Boleh mengerjakan salat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat. Kemudian tata cara pelaksanaan salat witir. Yang pertama, antusolli salatal lail raqatain. Ibu-ibu salat malam 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kemudian ibu-ibu salat witir 1 rakaat bitasahud wassalam, dengan 1 tasahud dan dengan salam. Di salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Jadinya berapa rakaat di sini? Jadinya 5 rakaat. Di hadis Ibnu Umar, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla raqatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai penutup salatnya. Cara yang kedua, antusolli kulla rakaat bitasyahudain wassalam. Ibu-ibu mengerjakan seluruh rakaat dengan 2 tasyahud dan 1 salam. Ana ulang, ibu-ibu mengerjakan seluruh rakaat dengan 2 tasyahud dan 1 salam. Bihaisu tusallina rakaat ba'duha bi ba'din. Ibu-ibu mengerjakan rakaat-rakaat tersebut, ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain,
Maksudnya 5 rakaat, dikerjakan 5 rakaat semuanya, atau 7 rakaat, atau 9 rakaat. Dan ibu-ibu tidak duduk untuk melakukan tasyahud kecuali ya di rakaat sebelum rakaat terakhir. Lalu ibu-ibu bangkit untuk mengerjakan rakaat terakhir. Kemudian melakukan tasyahud, ya tasyahud akhir dan salam. Perhatikan ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat witir 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat itu tasyahudnya 2. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Contoh misalnya ya, misalnya ibu-ibu mau salat witir yang 5 rakaat. Jadi langsung dikerjakan ya, bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan. Langsung dikerjakan 5 rakaat. Ya, 1 rakaat berdiri, 2 rakaat berdiri, 3 rakaat berdiri, lanjut 4 rakaat tasyahud awal dulu. Rakaat keempat tasyahud awal, ya, kemudian berdiri ya untuk melakukan rakaat kelima ya, ketika rakaat yang kelima nanti tasyahud akhir kemudian salam. Paham ibu-ibu? Paham? Demikian pula yang 7 rakaat, kerjakan 7 rakaat. Ya, 1 rakaat bangkit, 2 rakaat bangkit, 3 rakaat bangkit, 4 rakaat bangkit, 5 rakaat bangkit, 6 rakaat tasyahud awal. Kemudian bangkit, kerjakan rakaat ke-7, setelah itu tasyahud akhir, salam. Jadi untuk salat witir yang 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat disunahkan untuk melakukan tasyahud awal. Tasyahud awalnya itu sebelum rakaat yang terakhir. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata fi sifati witrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir 9 rakaat. Beliau tidak duduk melakukan tasyahud awal kecuali di rakaat yang ke-8. Yadhkurullah, beliau berzikir kepada Allah, wa yahmaduhu wa yad'u, memuji Allah dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau bangkit. Ya, beliau tidak salam, beliau bangkit. Kemudian beliau berdiri mengerjakan rakaat ke-9. Lalu beliau duduk berzikir kepada Allah, memujinya dan berdoa kepadanya, ini tasyahud akhir. Summa yusallim, lalu beliau mengucapkan salam dengan salam yang bisa kami dengar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya, dengan salam yang bisa didengar oleh Aisyah. Summa yusalli rakaatain ba'da ma yusallim wa huwa qa'id, kemudian beliau salat 2 rakaat ya setelah salam sambil duduk. Ini dalil boleh salat setelah salat witir. Ya, dalil boleh mengerjakan salat sunnah setelah salat witir. Adapun tadi hadis jadikanlah salat witir sebagai penutup salat kalian, itu bagi yang mau. Liman sa'a, itu tidak wajib ya, bagi yang mau. Dan tentu itu lebih utama. Itu lebih utama ya, menjadikan salat witir sebagai salat penutup. Wa tilka ihda asrah rakaah ya bunayya, itulah 11 rakaat ya wahai anakku. Ketika Nabi sudah berusia lanjut dan mulai gemuk, beliau melaksanakan salat witir 7 rakaat. Ya, awalnya 9 rakaat ya, karena sudah tua, sudah mulai gemuk, Nabi salat witir 7 rakaat dan mengerjakan 2 rakaat seperti yang dilakukannya sebelumnya. Fatilka tis'u ya bunaya, itulah 9 rakaat wahai anakku. Kemudian cara yang berikutnya, yang ketiga, antusalli rakaat kullaha bi tasyahud wahid wassalam fi rakaatil akhirah. Ibu-ibu mengerjakan seluruh rakaat salat witir dengan 1 tasyahud dan salam pada rakaat terakhir.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail salasa asrah rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Yutiru min zalika bi khamsin. Beliau salat witir 5 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali rakaat yang terakhir. Jadi tidak ada tasawuf awalnya. Tidak ada tasawuf awalnya. Jadi tasawuf awal itu hukumnya sunnah. Tasawuf awal hukumnya sunnah. Taib, apakah disyaratkan ya salat witir harus didahului dengan salat genap? Al-azhar annahu la yustaratu. Yang benar tidak disyaratkan. Jadi boleh langsung salat witir. Tidak harus didahului oleh salat genap. Boleh langsung kerjakan salat witir. Misalnya ibu-ibu entar malam pingin sholat witir 1 rakaat, boleh ya, tanpa didahului sholat genap, tanpa didahului sholat 2 rakaat. Jadi langsung sholat witir 1 rakaat, ini boleh. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sementara aku sedang tidur melintang di atas ranjang. Apabila beliau ingin melaksanakan salat witir, beliau membangunkanku, lalu aku witir. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya Aisyah enggak salat sebelumnya. Aisyah dibangunkan, kemudian Aisyah salat witir. Aisyah salat witir tanpa didahului dengan salat genap. Ya, jadi intinya boleh langsung mengerjakan salat witir tanpa didahului dengan salat genap. Taib, mungkin cukup ya, masih panjang pembahasan tentang sholat witir. Masih ada berapa halaman lagi nih ya? Masih panjang, 1, 2, 3, 4, ya 4 halaman lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas nasihat-nasihat yang telah diberikan. Kita masuk ke sesi soal jawab, Ustaz. Ini sudah ada beberapa yang masuk, baik dari WhatsApp, pesan singkat maupun yang langsung bertanya. Kita bacakan dulu aja, Ustaz, yang dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu harus langsung dikerjakan? Maksudnya tidak berjeda lama antara sholat wajib tersebut dengan sholat rawatibnya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, namanya qobliyah dan ba'diyah ya. Kalau qobliyah ya, kalau kita yang laki-laki sholat di masjid ya, jadi patokannya qomat ya. Kalau qomat masjid sudah dikumandangkan, maka sudah tidak ada sholat sunnah ya. Kita harus ikut sholat wajib ya di masjid. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu yang sholat di rumah, bagi akhwat yang sholat di rumah, maka masih boleh mengerjakan sholat qobliyah walaupun azan sudah dikumandangkan, iqamah sudah dikumandangkan. Walaupun iqamah sudah dikumandangkan, ibu-ibu masih boleh mengerjakan sholat qobliyah. Kalau yang bapak-bapak laki-laki mengikuti masjid ya, kalau sudah qomat maka sudah tidak ada sholat sunnah. Kita wajib mengikuti sholat wajib bersama imam di masjid. Jadi masih boleh. Adapun ba'diyah ya juga masih boleh ya, setelah sholat zuhur misalnya. Kan kita zikir dulu ya, kadang kita zikir dulu,
mungkin sebagian ibu-ibu ada yang menyiapkan makanan dulu untuk suaminya makan siang, atau ada yang mungkin diamkan anaknya dulu, baru setelah itu dia sholat ba'diyah zuhur. Jadi tidak harus langsung ya, tidak harus langsung mengerjakannya. Boleh dikerjakan ya dengan jeda waktu ya, ada jeda waktu, ada zikir, kemudian juga mungkin ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita lanjutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, sahkah sholat kita manakala saat sholat kita tiba-tiba teringat dengan dosa-dosa kita, sehingga selama sholat kita banyak menangis saja? Nah ini, apakah pertanyaannya Ustaz, apakah ini sholatnya masih sah gitu? Karena teringat dosa-dosa dan menangis terus. Ini juga tidak diberikan keterangan bahwa apakah selesai sholatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas ya, boleh menangis dalam sholat. Termasuk hal-hal yang dibolehkan dalam sholat adalah menangis dalam sholat. Dan para sahabat ya, mereka menangis dalam sholat, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang menangis itu banyak sebabnya ya, mungkin dia mendengar bacaan imam ya, dia paham maknanya, kemudian dia menangis, atau dia merenungkan Al-Quran yang dia baca ya, kemudian dia menangis, atau dia teringat dosa-dosanya, kemudian dia menangis, dan seterusnya. Jadi menangis tidak membatalkan sholat, menangis tidak membatalkan sholat, dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat wanita sholat berjamaah dengan wanita, lalu imam wanita batal wudunya, apakah imam wanita ini mundur begitu saja Ustaz? Apakah makmum di sebelah kanannya langsung menggantikannya atau perlu tepuk dulu Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, ya, jadi langsung mundur ya. Langsung mundur, otomatis imam yang ada makmum yang ada di samping kanannya ya menggantikan posisinya menjadi imam. Ya, itu kalau memang orang-orang sudah paham ya. Jadi jamaahnya sudah paham, kecuali kalau jamaahnya ada yang belum paham. Ya, kita sudah mundur, nggak ada yang jadi imam, ya mungkin kita kasih kode, kasih isyarat untuk menggantikan kita sebagai imam. Ya, tapi umumnya orang-orang yang sudah paham, sudah mengerti, tidak perlu ya kita kasih kode, karena itu otomatis. Kalau jamaah laki-laki, kalau imam batal ya yang belakang imam langsung maju. Ya, makanya yang di dekat imam itu harus orang-orang yang memang paham. Ya, dia punya banyak hafalan Al-Qur'an, dia juga paham hukum-hukum sholat, supaya kalau terjadi sesuatu ya dia bisa langsung mengatasinya. Jadi orang-orang yang dekat imam itu hendaknya orang-orang yang paham tentang hukum-hukum sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, wanita ikut berjamaah dengan laki-laki. Saat imam takbir, ternyata imam itu takbir sujud tilawah atau sujud sahwi Ustaz. Sedangkan makmum wanita ruku. Nah, pertanyaannya, apakah sholat makmum wanita ini batal Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Ya, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau kita paham sujud tilawah, nanti ada pembahasan sujud tilawah. Jadi ayat-ayat yang terdapat di dalamnya sujud tilawah.
Kalau kita paham artinya, ya itu ayat-ayat yang kadang mengabarkan malaikat sujud kepada Allah, makhluk-makhluk Allah sujud kepada Allah, atau yang memerintahkan untuk sujud. Wasjud waqtarib misalnya dalam surat Al-Alaq, ya, wasjud waqtarib, kemudian imam sujud tilawah, maka makmum ikut sujud tilawah. Taib, kalau seandainya dikhawatirkan nanti jamaah ibu-ibu ada yang tidak paham, ya, imam sujud tilawah kemudian ibu-ibu sujud ruku, takbir ruku, ya, makmum takbir sujud tilawah, ibu-ibu yang ada di belakang takbir kemudian ruku, maka dianjurkan, ya, bagi imam untuk menyampaikan kepada jamaah bahwasanya nanti di rakaat pertama saya akan baca ayat sajadah, saya akan melakukan sujud tilawah. Jadi tidak mengapa dia sampaikan dulu ke jamaah supaya jamaah tidak keliru, supaya jamaah tidak keliru. Kalau dikhawatirkan nanti jamaahnya keliru, maka imam tidak usah melakukan sujud tilawah. Imam tidak usah melakukan sujud tilawah. Para ulama mencontohkan misalnya gini. Misalnya sholat sirriyah, sholat zuhur misalnya, sholat zuhur yang bacanya pelan. Kalau imam baca ayat sajadah, ya, maka imam tidak perlu melakukan sujud tilawah karena dikhawatirkan nanti makmum bingung. Imamnya takbir sujud tilawah, makmumnya yang di belakang takbir sujud ruku. Nah, kalau dikhawatirkan hal-hal yang seperti itu terjadi, maka imam tidak perlu melakukan sujud tilawah. Cuman yang jadi masalah sini pertanyaannya sholatnya sah atau tidak, ya, sholatnya sah atau tidak. Kalau seandainya ibu-ibu, ya, ketika ruku kemudian ibu-ibu tahu ternyata, ya, jamaahnya pada sujud tilawah, maka ibu-ibu langsung ikut sujud, ya, bersama para jamaah, langsung ikut sujud bersama para jamaah. Jadi tidak berlama-lama dalam ruku, tidak terus-terusan dalam ruku, langsung ikut gerakan imam, dan sholatnya sholatnya tidak batal, sholatnya tidak batal dan tidak perlu melakukan sujud sahwi, ya, karena sholat bersama imam itu tidak perlu melakukan sujud sahwi. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang kita bacakan dari pesan singkat WhatsApp, dan kalau masih yang ingin bertanya silakan dipersilakan aja, masih ada waktu untuk bersoal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga, Amin. tim PMJ dan seluruh muslimin dan muslimah. Amin. Ini ada bertanya yang bagus Ustadz, didoakan kita semuanya. Semoga yang bertanya juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita sholat taubat setiap malam? Apakah ada bacaan khusus di dalam sholat taubat? Lalu bagaimana hukum sholat hajat? Jazakallah khair Ustadz atas jawaban yang diberikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sholat taubat, ya, nanti kita bahas, ya, belum, karena itu nanti masuk sholat ghair rawatib, sholat yang bukan rawatib, itu yang nomor 7, ya, nomor 7 itu sholat li taubati minaz zambi. Walaupun di situ penulis hanya sebutkan secara ringkas, ya, tapi nanti kita akan ambil dari kitab-kitab yang lain, kita jelaskan secara rinci. Dan sholat taubat ini, ya, tidak dilakukan setiap malam, ya. Ana jawab sedikit, tidak dilakukan setiap malam, ya, tapi kita lakukan setiap kali kita misalnya tergelincir, ya, dan melakukan perbuatan dosa, kemudian kita bertobat. Dosa ini dosa-dosa besar, ya, bukan dosa kecil.
kita bertobat, disyariatkan untuk mengerjakan sholat tobat. Taib. Ya. Untuk rinciannya nanti kita jelaskan pada babnya. Nah, Lalu bagaimana Ustaz tentang masalah sholat hajat? wallahu a'lam bishawab, ya, dalam kitab kita enggak ada sholat hajat, enggak ada pembahasan sholat hajat. Ya. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana bila kita masuk masjid ketika akan mengikuti sholat zuhur, kemudian ingin sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan ingin sholat tahiyatul masjid, maka kita meniatkannya bagaimana ya Ustaz, dan bagaimana melakukannya? Apakah cukup dengan 2 rakaat atau harus 2 rakaat untuk masing-masing sholat tersebut? Ya Ustaz, silakan Ustaz. Nah, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masuk masjid, misalnya waktu zuhur datang ke masjid, kemudian kita ingin sholat qobliyah zuhur. Sementara ya di sisi lain kita juga disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Apakah kita mengerjakannya masing-masing, ya, atau kita kerjakan 2 rakaat saja? Jadi yang benar, ya, atau yang sesuai sunnah, cukup mengerjakan sholat qobliyah 2 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Dan itu kita sudah secara otomatis kita juga sudah mengerjakan tahiyatul masjid. Itu sudah 2 sholat kita kerjakan ketika itu. Kenapa demikian? Karena dalam hadis tidak ada penamaan tahiyatul masjid, tidak ada. Ya, itu istilah para ulama. Dalam hadis enggak ada. Jadi hadisnya bunyinya seperti ini. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Taib, orang yang datang ke masjid sebelum zuhur, dia sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, dia sudah mengamalkan hadis ini atau tidak? Dia sudah mengamalkan hadis ini. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ketika kita mengerjakan sholat qobliyah 2 rakaat, itu secara tidak langsung kita telah mengamalkan hadis ini. Jadi tahiyatul masjidnya dapat, kemudian juga qobliyah zuhurnya juga dapat. Ustaz, boleh enggak kita kerjakan secara terpisah? Boleh-boleh saja, cuman terkadang waktunya tidak cukup, ya, karena di masjid itu kan ada waktunya. Kadang kita baru kerjakan tiba-tiba sudah qomat. Ya, apalagi kita datangnya terlambat. Jadi kerjakan aja 2 rakaat qobliyah zuhur, maka tahiyatul masjid sudah kita dapatkan. Karena kita enggak duduk sebelum kita mengerjakan 2 rakaat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan kembali Ustaz dari pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya, setelah salam dari sholat langsung zikir qadarullah, tiba-tiba buang angin atau kentut, apakah zikirnya boleh dilanjutkan atau harus bersuci lagi? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, jadi zikir boleh dilanjutkan. Jadi boleh berzikir tanpa wudu. Hanya saja ya, yang lebih utama berzikir dengan wudu. Ya, tapi kalau misalnya kita ingin lanjut zikir kita tidak mengapa. Ya, karena wudu itu bukan syarat sahnya zikir. Jadi boleh berzikir tanpa wudu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada pertanyaan dari masjid? Kalau tidak ada kita cukupkan panitia.
Cukup ya? Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada? Baik, nggak ada sepertinya Ustaz. Kita akhiri saja Ustaz. Mungkin sedikit resume Ustaz dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini supaya bisa melekat di ingatan para jamaah sekalian pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Amir Suronji LCMPD. Silakan Ustaz. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas pembatal salat ya, dan pembahasan tentang pembatal salat itu pembahasan yang penting ya, supaya kita tahu salat kita ini batal atau tidak batal ya. Jangan sampai kita mengerjakan salat sementara kita tidak sadar bahwasanya salat kita sudah batal ya, seperti orang yang salatnya cepat-cepat, orang yang salatnya tidak tumakninah ya, atau orang yang berbicara dalam salatnya, atau mungkin orang yang makan dalam sholatnya. Kadang ada sisa-sisa makanan ya, ada sisa-sisa makanan dalam mulut ya, kemudian dia menelannya ya ketika dia sedang sholat. Nah, ini tidak dibolehkan. Jadi pembahasan pembatal sholat ini sangat penting ya. Demikian pula ya pembahasan tentang macam-macam sholat sunnah ini juga penting. Tadi sudah dijelaskan fungsi sholat sunnah adalah menyempurnakan ya sholat wajib kita yang terjadi kekurangan padanya, sholat wajib kita yang kurang. Semakin banyak sholat sunnah yang kita kerjakan, maka akan semakin sempurna sholat wajib kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kami simpulkan. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan apa yang sudah kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Amir Suronji LCMPDI yang telah memberikan pelajaran yang sungguh sangat berharga kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan semua yang hadir dalam pengajian Muslimah Jogja ini di Masjid Pogung Dalangan. Barakallahu fikum. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang telah beliau sampaikan dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Saya Raja Indra pamit undur diri. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pekan depan di setiap hari Senin pagi di pengajian Muslimah Jogja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.